بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Suaranya jelas ya? Halo. Jelas Ustaz. Ya, nggak tahu speakernya kemana. Ini ya. Eh, kita ketemu lagi setelah musim waktu liburan ya. Kok bisa? Gimana? Ya, setelah beberapa kan nggak ketemu. Gimana liburannya? Yes. Liburannya. Penyalain TV tapi nanti ini bakal keputus. Mau speaker aku? Makasih. Halo. Mau dites lagi? Apakah ada suaranya? Kalau memang dengar, coba mau direspon. Halo. Jelas Ustaz. Suaranya betul kali itu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Cuma ma ba'du, alhamdulillah setelah sekian waktu tidak apa namanya tidak bermajelis lagi,
ya. Dengan waktu liburan. Alhamdulillah setelah itu akhirnya kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan ini. Oke. Kemarin gimana liburannya? Ada yang pulang atau nggak ada yang di sini? Tes? Turunin lagi ya? Kang Ustadz, Hah? Alhamdulillah Ustaz. Mau ngetes, mau ngetes suara. Ya, ya yang lain. Kalau suaranya hilang bilang aja di kolom chat atau ngomong langsung. Biar kalian ngomong sendiri. Alhamdulillah Ustaz. Suaranya besar atau kecil ya? Dengaran jelas? terdengar Ustadz. Ya, ya.
para santri, para santri Rumah Tahfidz Matul Mukminin, ya, baik yang banat, akhwat, maupun yang fatayat. Eh, Pada pertemuan ini tidak banyak kita membahas tentang qawaid fiqih, ya, karena itu sudah cukup detail kemarin, ya. Mungkin nanti hanya sedikit mereview, ya, merujuk beberapa poin-poin pentingnya. Tapi pada kali ini yang ingin disampaikan dikit adalah tentang bagaimana penerapan ilmu qawaidul fiqh ini, ya, secara luasnya, ya, itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena semua ilmu dalam Islam, ya, itu semuanya saling terkait, semuanya saling bersangkutan, semuanya saling memberikan manfaat satu sama lainnya, dan pastinya tidak bertentangan. Bagaimana dalam setiap pelajaran atau setiap ilmu dalam Islam itu, ya, tentu pasti nilainya adalah mengajarkan tentang kebaikan, dan yang paling penting mengajarkan tentang akhlak, perilaku, ya. Kita lihat daripada kaidah yang pernah kita bahas juga, yang masyhur juga bagi hadis, ya, innamal a'malu binniyat, ya. Ini menjadi prinsip, buat kalian. Niatkan segala sesuatu untuk Allah, ya. Sungguhnya hadisnya, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, ini wajib hafal, ya, buat santri-santri, karena ini dasar. Innamal a'malu binniyat, ya, dengan kaidah al-umur bimaqasidiha. Sebagai seorang santri, ya, pastikan setiap langkah itu, ya, setiap perilaku, setiap pembelajaran ibadah, semuanya diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya sampaikan. Niat yang lurus akan memberikan kekuatan di saat lelah dan menjaga hati kalian tetap ikhlas. Untuk menguji keikhlasan itu apa? Dengan lurusnya niat. Kalau niat itu lurus, insya Allah untuk ikhlas itu mudah. Kalau kalian ikhlas, tapi masih setengah-setengah, berarti niatnya belum benar. Ya. Niatkan segala sesuatu untuk Allah, maka semua perbuatan, perkataan, ibadah, makan, minum, tidur, lain sebagainya, semuanya diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalamnya lagi, mendapatkan ridho Allah itu adalah bagaimana semua yang kita lakukan itu semuanya adalah yang tidak jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya itu bukan syariat, itu dituntut juga untuk diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kerja, makan, minum. Itu semua adalah kebiasaan-kebiasaan manusiawi. Tetapi sebagai seorang muslim, itu semua dianjurkan untuk semuanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan supaya niatnya bukan hanya untuk kenyang, tetapi untuk bisa beribadah, bisa mengaji, bisa beramal baik. Kita tidur bukan cuma untuk supaya menghilangkan istirahat, menghilangkan lelah, ya. Tetapi juga untuk supaya kita dengan tidur ini bangunnya kita seger, kita ada tenaga untuk kemudian kita melanjutkan ibadah-ibadah kita selanjutnya.
sebagai seorang santri ya, karena kalian ini orang-orang pilihan ya, tidak seperti mungkin teman-teman atau orang-orang di luar sana yang secara umumnya ya, zaman sekarang nih apalagi itu semuanya apa namanya lepas daripada ikatan pergaulan bebas, tidak belajar agama dan lain sebagainya. Kalian yang di sini jangan menyamakan diri dengan mereka. Kelebihan yang diberikan oleh Allah itu jangan sampai kemudian disia-siakan. Oke, ya. Memang berat, tapi itulah kita, seorang muslim. Di dunia ini hidupnya memang semuanya diuji, cobaan, apapun itu. Kalau bukan cobaan, bukan ujian, ya itu namanya bukan di dunia. Apalagi kita sebagai seorang muslim, ya, dituntut untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah walaupun itu secara fitrah kita mungkin berat. Tetapi bagaimana supaya tidak berat tadi kembali ke tadi adalah niatkan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar, insya Allah kita tidak melenceng dan juga kita tidak akan keberatan. Kalau kita niatnya dunia, dunia itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Dunia itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Kalau kalian adalah karena dunia, pasti akan dikecewakan. Kalau kalian itu bukan karena Allah, karena manusia, karena seseorang, karena apapun itu pasti akan menemukan kekecewaan. Karena apa? Mereka tidak bisa memberikan jaminan untuk memberikan apa yang kalian inginkan. Kalian apa namanya mungkin masuk di sini supaya misalnya ya atau enggak kalau enggak masuk sini deh. Misalnya kalian seperti orang-orang lain sekolah dari SD, SMP, SMA di sekolah favorit atau di sekolah terbaik, kerja keras supaya apa niatnya? Tadi kerja yang gajinya besar. Iya kok dapat, tapi itu bukan jaminan. Itu untung-untungan, rezeki. Kan ternyata banyak yang kemudian kerja keras dari sekolah sampai besar, ternyata dapatnya nggak sesuai ekspektasi. Kecewa pasti. Kalau kita terlalu meninggikan ekspektasi, kecewaan juga tinggi. Kalian terlalu banyak ekspektasi, terlalu banyak bayang-bayang, angan-angan. Semakin banyak, semakin tinggi, semakin kecewa. Maka sebagai seorang muslim, itu tuh yang rendah, apa namanya, yang gampang nggak sederhana aja, tapi umum. Minta kebaikan, minta amal baik. Pasti Allah berikan apa yang terbaik untuk kita. Oke, jadi itu ya, niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling memudahkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita karena dunia, ya. Untuk yang laki-laki misalnya jadi imam supaya dapat uang, tapi ternyata kemudian nggak dapat, kecewa dia. Tapi kalau niat kita ya, imam untuk laki-laki atau perempuan, ya misalnya mengisi, mengajar, niatnya karena Allah, kalian dapat bonus ataupun tidak dapat, itu tidak menjadi masalah, ya. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang apa namanya yang mudah karena apa yang kalian cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala karena ridho Allah itu adalah pasti selama kalian mengerjakan ibadah sesuai dengan sunnah dan juga ikhlas pasti akan mendapatkan pahala dan pahala itu nanti akan kita lihat nanti di akhirat. Memang mungkin 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 bagi kalian sekarang mungkin kayak ya apa sih bentuknya gitu atau apa gitu maksudnya kadang kita ngelihat kita ngerasa kita berbuat baik kita beribadah kencang tapi seperti tidak ada perubahan dalam hidup kita. Ya itu memang bukan yang kita cari. Karena semua itu nanti akan kerasa di akhirat nanti. Terutama nanti di padang mahsyar. Oke. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda. Ya, yang kedua. Ini tentang akhlak. Ini juga penting. Kita menjaga akhlak sebagai seorang muslimah. Rasulullah SAW bersabda. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
saya yakin pasti mungkin beberapa sudah pernah mendengar atau bahkan hafal, ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang sempurna iman, imannya sempurna, itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling sempurna, yang paling dipuji akhlaknya. Ini hadis dari Tirmizi, ya. Maka dalam aplikasinya ini santri, ya, sebagai seorang santri putri adalah teladan bagi lingkungan sekitarnya, bagi keluarganya, bagi siapapun yang bertemu dengannya. Kita menjaga kesopanan dalam berbicara, berpakaian, berperilaku, menghindari daripada ghibah, menggunjing, ya. Perbanyaklah berbicara tentang kebaikan, manfaat, ya. Sebagai seorang muslimah, ya. Ditekankan muslimah, menjaga akhlaknya sebagai seorang muslimah. Jadilah pribadi yang kemudian ramah, sabar, ya, dan rendah hati kepada semua orang. Ini juga penting karena selain ini adalah anjuran daripada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tolak ukur bagaimana masyarakat itu melihat Islam. Bagaimana masyarakat itu melihat ilmu. Karena tidak semua orang, ya, tidak semua orang itu mereka membaca kitab, membaca buku ilmu. Mereka belajar Islam, mereka mengetahui tentang Islam itu lewat daripada akhlak yang kita sebarkan. Semakin kalian menampakkan perilaku yang baik, semakin Islam itu akan diterima oleh masyarakat. Semakin menampakkan karakter yang buruk, Islam juga yang akan dipandang buruk oleh mereka. Oke. Dan itu banyak sekali contoh-contohnya. Bagaimana tips-tips kita supaya menjadi seorang muslimah yang baik, ya. Ini kita tekankan muslimah, ya. Karena kan memang saya mengajarkan kepada yang putri muslimah. Kita menghindari, ya, menghindari hibah, menggunjing, ngerumpi, ya. Ini menjadi salah satu contoh akhlak buruk dan biasanya terjadi sama perempuan. Karena mereka kan suka berkata, suka banyak berbicara, banyak ngomong. Dan biasanya kalau mereka banyak ngomong, suka ngumpul, pasti nggak akan lepas daripada ghibah. Apa itu ghibah? Kan udah tahu kan? Ghibah itu adalah artinya menggunjing, membicarakan orang. Pernah tentang hal ini Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita ini membicarakan orang dan itu benar? Misalnya kita membicarakan keburukan orang dan itu benar. Maka kata Rasulullah, kalau kalian membicarakan tentang seseorang, ya, dan dia tidak suka, ya, padahal itu benar, maka kalian telah menggunjingnya dan itu dosa. Tetapi kalau kalian membicarakan tentang seseorang yang dia juga tidak suka, tapi dan itu salah, maka kata Rasulullah dan maka itu adalah tuduhan. Jadi kalau gibah itu benarnya adalah gibah, dosa, salahnya adalah tuduhan, lebih dosa lagi. Gibah itu adalah sesuatu yang kemudian ketika seseorang itu mendengarnya, dia tidak suka. Kita membicarakan tentang keburukan, tentang kelemahan, atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin orang tersebut tidak suka. Walaupun mungkin bagi kita kayaknya biasa aja gitu, tetapi mungkin bagi dia mungkin nggak suka, nggak nyaman, ya. Jadi standar ghibah itu bukan apa yang kita nggak suka, tapi apa yang orang tersebut nggak suka, ya. Menjaga perasaan daripada orang lain. Misalnya contoh, santri, beberapa santri
membicarakan tentang misalnya siapa di sini misalnya Fatimah. Fatimah ini digibah, diomongin karena mungkin dia punya ciri khas eh, apa ya? Dia punya ciri khas kalau tidur harus pakai bantal sendiri gitu, atau misalnya pakai misalnya dia kalau tidur tuh harus pakai bantal Hello Kitty misalnya. Yang dimana kalau dia tidak tidur pakai itu dia tidak bisa tidur. Terus ini kan salah satu ciri khas gitu istilahnya. Nah, ciri khas ini walaupun ini bukan sesuatu kekurangan, keburukan atau apapun itu, tetapi ketika ini tidak suka dibahas oleh orang lain, nah, ketika Fatimah tidak suka dibahas oleh orang lain, makanya menjadi gibah. Misalnya beberapa santri ngomongin, oh ini kan bahkan nyindir atau satir dan sebagainya. Kalau orang bersangkutan tidak suka, akan disebut gibah dan itu dosa. Ya, lain misalnya siapa? Wanita. Wanita dia suka kalau makan harus eh enggak, dia kalau makan harus apa namanya harus pakai apa namanya wanita misalnya dia nggak suka sama ayam misalnya nggak suka sama ayam karena memang dari kecil nggak terbiasa sama ayam. Nah, ciri khas ini walaupun mungkin bagi kita ini bukan kekurangan karena memang itu ciri khas, tetapi ketika wanita yang tidak suka untuk dibahas digibah, ya ini apa digunjing, maka ini menjadi sesuatu yang gibah dosa. Gimana kalau misalnya itu sesuatu yang tidak benar? Misalnya itu tadi wanita dia tidak suka ayam, katanya begitu, tapi ternyata dia suka. Ini menjadi hibah, makanya menjadi sesuatu tuduhan dan itu dosanya lebih besar. Ya. Nah, lagi kan, tapi ini laki-laki juga karena perempuan karena memang biasanya itu yang terjadi sama perempuan. Ya, hibah ini adalah sesuatu yang mungkin dianggap remeh, ya, tetapi memiliki dosa yang sangat besar. Ya, jadi hibah itu bahkan ya, bahkan tapi ini wallahu alam, ya. Dalam beberapa riwayat itu lebih berat daripada dosa pacaran atau dosa zina. Karena apa? Ini berkaitan dengan perasaan orang lain. Kalau misalnya kayak khamar atau mungkin zina, ya, itu kan kepuasan antara satu sama lain, semuanya saling terima. Tetapi ghibah ini adalah kepuasan salah satu orang saja, kepuasan daripada orang yang menggibah, tetapi sakit hatinya bagi orang yang digibah. Ya, kalau misalnya orang yang orang orang apa tadi disebutkan orang besar itu, kalau dia mereka tetapi kalau misalnya orang yang gibah, walaupun dia taubat, tapi dia tidak akan diampuni sampai kemudian diberikan maaf oleh orang yang gibah. Ya, jadi ini ada beberapa dosa memang yang dia kaitan dengan manusia, yang itu bahkan lebih berat daripada dosa yang sendiri. Ya, karena ini kaitan dengan perasaan orang lain, seperti hutang, ghibah dan sebagainya adalah perbuatan yang kaitan dengan manusia. Itu tidak akan diampuni ketika kita berbuat dosa sampai kemudian dimaafkan oleh orang bersangkutan. Ya, maka ya hindarilah apa namanya hindarilah kita ini menggunjing gibah, ya, sebisanya gitu. Kalau memang tidak bisa, jauhilah kumpulan orang-orang yang gibah, ya. Kalau misalnya jangan sampai misalnya di sini jangan sampai kemudian ada circle-circle yang kemudian, ya, atau kumpulan-kumpulan mereka yang ketika ketemu sibuk-sibuknya gibah dan sebagainya gitu, ya. Kalaupun memang terpaksa di situ, ya kalian harus diajak ngobrol di situ,
Yang masih bisa diam atau jangan ditanggapi gitu. Karena ada kaidah mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah puncak kemampuan daripada orang-orang yang lemah. Paham nggak? Ghibah, ini kaidahnya. Ghibah itu adalah puncak kelemahan daripada orang yang lemah. Ya kenapa? Orang lemah itu dia tidak berani berterus terang. Ini mungkin dalam contoh hal-hal yang mungkin tidak suka. Misalnya orang gibah kalian karena tidak suka sama kalian. Nah, ini salah satu contohnya. Orang lemah itu dia tidak berani berterus terang, tidak mau menegur misalnya kalau nggak suka. Yang hanya dia bisa lakukan ada dengan menggunjingnya. Ya kan? Kalau ngomong di belakang, itu kan berarti lemah. Kalau mau berani ya di depan sekalian. Ini contoh misalnya mungkin dalam hal yang mungkin seseorang tidak suka gitu, ya. Misalnya, misalnya saya tidak suka dengan dia begini gitu. Ya kalau tidak suka kan seharusnya kita tegur langsung, bukan kemudian malah digibah. Karena gibah itu tidak akan mempengaruhi orang yang kita gibah. Yang ada hanya kita dosa, orang yang saya juga tidak terpengaruh gitu. Ya. Oke. Jadi supaya kita tidak terlalu banyak gibah, ya memang itu berat, tapi kita usahakan itu baik-baik. Dengan apa? Kita imbangi, bahkan kita perbanyak berbicara tentang kebaikan, ya. Bicara sesuatu yang mungkin orang itu senang, ciri khas yang baik, ya. Ataupun ciri khas yang memang orang itu suka kalau diceritain, gitu. Misalnya kayak, misalnya kalian kalian ya bukan gibah, maksudnya kalian ngomongin, misalnya kalau habis makan langsung dicuci misalnya, itu kan ciri khas misalnya, itu kan kalau dia suka diceritain ya nggak masalah, itu ceritakan ketika ketemu orang, langsung tersebut ciri khasnya, itu membuat insya Allah lebih baik, ya. Kemudian juga kita, ya, seorang perempuan ini tentu juga untuk menjadi pribadi yang ramah, yang sabar, dan juga rendah hati kepada yang lain, ya. Ketika kita bisa menjaga perilaku dengan orang-orang yang lain, ya. Tadi seperti di awal, insya Allah disitulah Islam akan dianggap baik, ya. Karena selama ini, ya, masyarakat itu mereka tuh apatis terhadap Islam, ya, tidak suka terhadap Islam. Karena apa? Karena mereka cenderung merasa diacuhkan, merasa dirugikan dengan adanya perilaku-perilaku ini. Ya, kalau kita sebut oknum, oknum, ya, yang bikin jelek seseorang atau sesuatu hal besar itu karena adalah perilaku-perilaku buruk daripada oknum. Kalau memang itu mencerminkan daripada suatu kebaikan suatu tempat tersebut. Islam ini pada dasar mengajarkan kebaikan. Pada dasarnya mengajarkan tentang amal baik. Kalau misalnya ternyata ada orang Islam yang kemudian dia menampilkan amal atau perbuatan yang buruk, maka adalah oknum, ya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengamalkan Islam dengan baik, ya. Karena biasanya dari oknum ini yang membuat citra itu tuh menjadi Islam itu menjadi buruk. Ya, jadi itu perilaku, ya. Kalau kita contoh lihat lihat ya, kalau mungkin kalian yang jeli dengan keadaan sekarang, ya. Contoh misalnya ada satu lembaga di Indonesia yang seharusnya dia ini dianggap baik, instansi yang dianggap baik harusnya. Tetapi karena banyaknya pelaku-pelaku yang tidak mencerminkan daripada lembaga tersebut, akhirnya dianggap menjadi buruk citranya. Kalian tahu lah pasti, ya. Seharusnya dia ini pada dasarnya mengajarkan tentang kebaikan, mengayomi, ya, melayani gitu. Tetapi pada nyatanya banyak sekali pelaku-pelaku yang kemudian justru merugikan, justru menjadi bencana, ya. Sehingga kemudian pandangan masyarakat terhadap tempat itu kan buruk jadinya. Karena apa? Perilaku orang-orang tadi. Maka ini juga berlaku dalam Islam. Kalau kalian nggak mau Islam yang kalian banggakan itu dianggap buruk oleh orang lain, maka maka tampilkanlah perilaku-perilaku yang baik. Oke? Paham ya? Insyaallah
banyak ini besar ya, ini detail ini tentang akhlak, tapi yang sederhana saja ya. Akhlak itu ditampilkan bagaimana orang itu mereka menerima. Nah, karena Rasul dakwah itu nggak nggak kebanyakan pakai dalil ya. Rasulullah dulu tuh awal-awal di Mekah, beliau itu kebanyakan diterima itu bukan karena membacakan Quran, bukan karena menyampaikan tentang hadis, tetapi karena beliau mencerminkan akhlak yang baik. Beliau sidik, amanah, jujur, ya, terpercaya. Maka orang-orang Quraisy itu menerima Islam itu karena perilaku yang diambilkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini ya, ini dia tekankan kepada kalian semua dari sekarang, ya, dari sekarang ya, mulailah kemudian untuk berusaha memberikan, mencontohkan perilaku-perilaku yang baik. Jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri. Karena setiap yang kalian akan temui itu masing-masing. Nabila akan kembali ke kampungnya misalnya. Maka masyarakat itu yang akan melihat Islam daripada Nabila. Nabila jangan lihat orang lain. Karena orang itu juga akan temannya juga yang akan ke tempat lain juga. Lihat kepada masing-masing apa yang akan saya tampilkan, apa yang akan saya berikan untuk kemudian apa namanya orang lain supaya mereka ini bisa melihat Islam ini dengan baik. Semakin kita menampakkan kebaikan tadi di awal ya, semakin kita menampakkan kebaikan dalam diri kita, semakin Islam itu diterima. Oke, paham. Kemudian ini juga tentang masalah bagaimana kita ini menjalani hidup. Ya, kita memanfaatkan waktu dengan baik. Waktu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Harta masih bisa dicari. Kalau kita kehabisan uang, masih bisa cari lagi. Jabatan hilang, masih bisa dicari. Bahkan keluarga pun, keluarga, kita kehilangan istri, kehilangan pasangan, kehilangan anak. Masih banyak pengganti-pengganti yang lain. Bahkan mungkin keluarga inti, kita kehilangan orang tua. Pasti akan ketemu nanti di akhirat, kalau kita sama-sama masuk surga. Gitu kan. Kehilangan ibu kita, kehilangan saudara kita, pasti akan bertemu lagi nanti di akhirat. Atau setidaknya kita menemukan pengganti mereka. Kita menemukan orang yang seperti orang tua kita, seperti keluarga kita, ya. Itu adalah sesuatu yang akan kembali. Tetapi kalau waktu satu-satunya yang tidak akan pernah kembali. Kalau hari ini, hari Kamis, berlalu, Kamis tanggal 24, tanggal apa ini? Tanggal 16 Januari 2025. Kalau udah selesai sampai malam, dan ganti 7 Januari, maka Kamis 16 Januari 2025 tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Kita nggak akan menemukan lagi Kamis 16 Januari di tahun depan selanjutnya. Yang ada 2026, 2027. Tidak akan mundur lagi 2024, 2023, tidak akan pernah. Ya, maka hargailah kesempatan yang ada. Hari ini adalah yang bisa kalian kerjakan. Oke, pagi ini kalian belajar. Pagi ini kita bermajelis. Pagi ini kita mendengarkan ya ilmu, nasihat dan sebagainya, diskusi ya. Sesuatu yang positif. Manfaatkan jam 8, jam 9, jam 10 ya. Setelah itu mungkin nanti halakoh, kemudian dan sebagainya. Semuanya manfaatkan dengan baik ya. Jangan sampai adik kita tuh terutama yang santri ya. Jangan sampai kemudian kita banyak nganggurnya. Kalau nganggur, cari kesibukan, baca buku ya. Makanya kita nggak megang HP kan. Cari kesibukan, baca buku, atau kalau ngobrol silakan. Tapi ngobrol tentang hal-hal yang baik, produktif, manfaatkan waktu yang tidak pernah kembali. Jangan sampai menjadi penyesalan, baik itu di hari selanjutnya atau di bulan selanjutnya. Semua orang pasti akan pernah mengalami yang seperti itu. Pasti
kita tuh kan memiliki beberapa momen yang kita sesali. Misalnya, kita punya kesempatan, peluang kebaikan ini. Kemudian kita nggak ambil, akhirnya setelah berlalu menyesal. Kita punya kesempatan misalnya buat santri yang masih mumpung masih ada di sini, punya kesempatan nih, nggak ada HP, nggak ada keluar, nggak ada apa, kesempatan kalian untuk bisa belajar lebih serius, lebih fokus, menghafal lebih serius. Jangan sampai kemudian nanti ketika sudah selesai, sudah keluar, kemudian nanti kembali seperti biasa, kalian nggak bisa nggak ada lagi waktu untuk belajar. Misalnya kalian lulus, ada yang lanjut kuliah, pegang HP, berorganisasi, ketemu teman-teman yang lain, waktunya makin mepet, makin dikit waktu luangnya, kan baru sadar kemudian, oh, saya mau hafal Quran lagi nih karena kemarin belum. Itu sudah tidak bisa karena apa? Ya tadi waktunya sudah makin mepet, tidak ada waktu lagi, maka baru nyesal di situ. Ya, kenapa dulu aku tuh di RTUM pas masih banyak waktu, nggak megang apa-apa, nggak bisa keluar, itu kesempatan nggak bisa diambil, nggak saya ambil. Itu baru nyesal sekarang, baru nyesal nanti. Atau misalnya yang udah lulus dari sini, misalnya langsung nikah, dinikahin. Akhirnya kemudian waktunya untuk suaminya, untuk anaknya, kalau punya anak, ya. Kemudian mau ngafal Quran kayaknya udah nggak sempet, karena tadi waktunya udah di situ semua. Ketika mau ngafal baru nyesel, kenapa dulu pas masih belum megang, belum ada suami, belum ada anak, dulu masih longgar, kenapa nggak dimanfaatkan? Ya, ini dalam hal kebaikan, ya. Jadi apa namanya, sesuatu yang masih diberikan kepada kita kesempatan, ya, itu maka adalah waktu kita. Maka kata sahabat Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang menjadi milik kita adalah hari ini. Karena apa yang berlalu itu sudahlah berlalu. Cukup menjadikan pelajaran saja. Cukup menjadi evaluasi saja. Kalau yang berlalu itu sebuah kebaikan, ya kita syukuri. Kalau yang berlalu itu adalah sebuah keburukan, kita evaluasi. Jangan sampai terulang lagi. Dan juga masa depan. Masa depan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, kita tidak perlu gelisah, tidak perlu berangan-angan. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu besok mau ngapain, bulan depan mau ngapain, tahun depan akan terjadi apa sama kita. Pasrahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tugas kita, fokus kita adalah apa yang kita lakukan hari ini. Karena hari ini akan menjadi kemarin. Hari Kamis akan menjadi kemarin ketika kita sudah masuk hari Jumat besok. Kita belajar saat ini, saya berbicara, saya ngomong sama kalian saat ini, itu akan menjadi sesuatu yang berlalu. Nanti di pekan depan, di Kamis depannya, ya, itu nanti akan jadi sesuatu yang, oh kemarin saya ngomong begini, kemarin Ustadz ngomong begini, berlalu. Adapun sekarang ini saya masih berbicara nih, kalian masih nulis, masih duduk, ya, ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang ngobrol gitu kan. Itu akan menjadi sesuatu yang berlalu, ya. Jadi kesempatan yang ada itulah giliran kita, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini juga masyhur ya, mungkin bagi kalian pasti ya ada yang dengar, ada yang pernah dengar, baru mungkin hafal, ya. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya, di Sahih Bukhari. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu apa? Kesehatan dan waktu luang. Kenapa sering dilupakan? Karena ya mereka tidak merasa dari sebuah kenikmatan. Dua kenikmatan ini akan terasa ketika kita sudah dihilangkan daripada hal tersebut. Kesehatan, ya. Sekarang kalian sehat, ya.
Tapi bagi kalian yang nggak jeli, nggak teli, maksudnya kalian nggak merasa, itu sebuah nikmat. Kalau kalian sakit baru ngerasa nikmatnya sehat, ya. Nikmat sehat itu bisa apa? Bisa keluar, bisa jalan, bisa makan dan minum tanpa ada halangan dan sebagainya. Itu semua akan baru kerasa, dirindukan ketika kalian merasakan sakit. Kalian berbaring, panas, makannya hambar, minum hambar, barulah keingat masa-masa sehat. Bahkan orang sakit aja, ya, orang sakit itu dia cukup cuma ingin supaya kayak aktivitas biasa gitu. Misalnya kayak orang sakit itu pasti akan merindukan makan, makan makanan yang enak, makan makanan yang sederhana, yang penting nggak hambar gitu. Kalian makan lauk misalnya, mungkin kan makan lauk misalnya lauknya kayak cuma tempe orek, sambel, telur gitu misalnya, ya, telur. Mungkin saat sehat mungkin kalian nggak ngerasa itu sebuah nikmat, kayak makan bahkan ada yang ngeluh, kok makannya gini doang sih, kok makannya begini begini begitu. Tetapi ketika sakit, ya, orang sakit pasti kan butuh makan, lapar. Jika kalian makan, kemudian terasa hambar, maka kalian akan baru sadar di situ. Bahkan kalian pun berharap, pingin banget, ya Allah, pengen rasanya makan ini tuh, makan telur, makan tempe ini enak aja gitu. Nggak apa-apa sederhana, tapi enak itu. Maksudnya apa? Rasa apa namanya lauk yang kalian anggap mungkin mungkin ya kalian anggap remeh ya, itu akan menjadi sesuatu yang kalian inginkan banget ketika kalian sakit, ya. Saya nggak mau minta ayam deh, nggak mau minta apa deh, yang penting saya bisa makan enak aja. Itu baru akan terasa ketika sakit, ya. Misalnya lagi mau nggak, orang sakit kan mungkin ada yang bahkan benar-benar greges, nggak bisa kemana-mana, bahkan bangun saja, berjalan saja itu terasa pening, berat gitu. Maka ketika kalian sakit, kalian akan merindukan, ya, cuma pengen, ya Allah, cuma pengen bisa jalan dari kasur ke kamar mandi, apa namanya, normal aja gitu. Ya, mungkin itu ketika normal, mungkin ketika kalian sehat itu mungkin sesuatu yang gini doang gitu. Maksudnya sesuatu yang ya biasa gitu. Cuma dari kamar ke kamar mandi doang, atau misalnya kayak dari rumah ke masjid doang misalnya gitu. Tetapi itu nanti ketika kalian sakit baru akan terasa sesuatu yang sangat-sangat kalian inginkan adalah sederhana saja. Saya cuma pengen bisa ke kamar mandi normal. Saya cuma pengen bisa jalan ke sini normal gitu. Ya, itu makanya kenapa disebutkan tadi kenikmatan yang sering dilupakan manusia adalah kesehatan. Satu lagi waktu luang. Nah, ini waktu luang. Kalau kalian sudah apa namanya waktu luang kalian, ya, kemudian kalian tidak sempat tidak manfaatkan, kemudian nanti suatu saat tiba-tiba eh, ada kesibukan, ya, kesibukan. Kalau kalian sudah punya kesibukan masing-masing, bahkan kesibukan ada yang sifat itu dia itu mengikat gitu, ya. Contoh misalnya kalian kuliah nanti misalnya, atau nikah misalnya, itu pasti ada waktu yang kalian harus diambil untuk kuliah, tugas, kemudian mungkin keluarga dan lain sebagainya yang kalian tidak bisa tinggalkan. Nah, itu nanti akan menyesal di mana kalian merindukan masa-masa lega, masa-masa luang, masa-masa banyak mainnya gitu. Ketika kalian sudah menikah, ya, ini banyak yang pasti bersama seperti itu, ya. Kangen dari masa-masa dulu masih jomblo misalnya. Kangen masa-masa dulu masih 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 di RTUM misalnya, yang mungkin banyak 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 kosongnya gitu misalnya. Ya, kalian kangen ngisi waktu luang dengan hal-hal yang kreatif misalnya, itu kan menjadi sesuatu yang dirindukan, ya. Maka apa namanya, sempatkan waktu. Jadi nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang ini adalah nikmat besar, tetapi sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Dan dua-duanya ini baru akan benar-benar terasa indah nikmat ketika kemudian kita dicabut daripada nikmat tersebut, ya. Maka waktu di pesantren, waktu di RTUM adalah anugerah untuk kita kalian, ya, bisa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, ya.
mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, menghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya, dan hindari daripada menunda-menunda, hindari daripada mengundur-undurkan, ya, menanti-nantikan pekerjaan yang dilakukan, ya. Bahkan saya pribadi juga banyak merasa sampai pada hari ini, kemudian terkenang pada masa-masa dulu di pesantren, di pondok. Dulu banyak tuh kosong, ya. Kenapa nggak dulu buat apa namanya, baca buku, mendalami, menghafal murojaah lebih banyak gitu, ya. Misalnya saya sekarang udah bisa nulis satu buku misalnya, itu nyesel, tetap nyesel. Kenapa? Karena kenapa dulu pas di pondok nggak lebih banyak lagi gitu, ya. Maka kan sekarang yang masih ada kesempatan nih, apa bisa kalian lakukan? Kalian suka nulis, tulislah sebanyak-banyaknya. Kalian suka menghafal, menghafal sebanyak-banyaknya, ya. Dan ingat, jangan sampai kemudian ditunda-tunda. Karena tadi, waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Ya, ada kaidah, ada pepatah, bukan pepatah, ada syair. Ya. Mungkin juga pernah diajarkan mungkin oleh Abi Zain, ya, atau misalnya mungkin ini memang andalan. Lan tarji'al ayyamul lati qad madat. Sekali-kali tidak akan pernah kembali waktu dan kesempatan yang sudah berlalu selamanya, abadan, forever, ya. Tidak pernah kembali, ya. Jadi manfaatkan waktu dengan baik-baiknya. Ya, mungkin supaya kalian bisa bisa memanfaatkan waktu, ya. Makanya itulah ada namanya manajemen waktu. Sederhananya, ya, apa kegiatan yang kalian lakukan hari ini, minggu ini, bulan ini, buatlah jadwal. Kapan jadwal untuk belajar, ya. Kapan untuk sholat, kapan istirahat. Ya, atau mungkin kalau di RTO mungkin sudah dijadwalkan ya oleh ustazahnya. Belajar jam 8 sampai jam 10 misalnya setiap hari. Ibadah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bagi yang tidak haid. Dan istirahat mungkin zuhur, asar, ya, saya nggak tahu ya, mungkin, atau yang pasti malam, malam, ya. Jadi ditentukan. Kalau memang lihat yang sudah dijadwalkan kegiatannya, maka kalian menjadwalkan sesuatu yang kosong di situ. Misalnya di hari Senin yang jam istirahat, oh saya ngapain? Dari Selasa, saya kosongnya ngapain? Itu semua sudah ada ter apa namanya, sudah tertata, oke? Dan juga, ya, selain juga membuat jadwal, ya, maka kurangilah waktu kalian itu untuk hal-hal yang kurang kurang memberikan manfaat banyak. Seperti misalnya, ya, terlalu terlalu ya, bukan bukan nggak boleh, tapi terlalu banyak berbicara, atau bahkan ya yang tadi gibah, yang bahkan dosa gitu. Atau mungkin main, main itu silakan, boleh banget, ya. Kalau ada waktu main, ya, jangan sampai terlalu berlebihan, terlalu banyak. Ya, kemana, tapi sesekali, atau bukan sekali, maksudnya sewaktu-waktu, kali sebulan 2 kali, 3 kali, atau 2 bulan sekali, dan sebagainya, ya. Tapi yang berlebihan, jangan tiap hari refreshing, tiap hari keluar, tiap hari jalan. Itu namanya baru berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu cukupnya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, kalian makan aja wes, makan nasi, makan ayam, makan daging, makan apapun tuh. Minum apa aja, makan jajan apa sebagainya, dari boba sampai apa, was pokoknya jangan itu, minumlah sepuas-puasnya, tetapi apa, jangan berlebihan. Jangan kemudian dikit-dikit jajan ini, tiap hari jajan ini, tiap hari makan itu segala macam. Semua sesuai dengan porsinya, ya. Kalau makan, makan ciri khas Islam itu adalah apa? Sesuai pada porsinya, pada takaran,
Ya. Dalam memanfaatkan waktu sesuai dengan takarannya. Waktunya bermain, bermain. Waktunya nggak bermain, nggak bermain. Jangan sampai kemudian saking terlalu banyaknya bermain, yang seharusnya kalian main tuh di jadwal yang kosong, tapi sebenarnya sama ojek sampai jam belajar. Ya. Sekarang, jam belajar, bukan untuk bermain. Ya. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk kemudian bercanda, atau bukan untuk tidur, tapi untuk belajar. Kalau kalian mau tidur, mau ngobrol, mau diskusi, mau ketawa, itu nanti setelah selesai. Oke? Jadi semua pada porsinya, pada taknya. Itulah Islam. Waktunya belajar, belajar. Waktunya bermain, bermain. Waktunya istirahat. Jangan kemudian dibalik-balik. Waktunya istirahat, kalian malah bermain. Waktunya tidur, malah bermain. Waktunya ibadah, main. Waktunya belajar, malah bermain. Ya, jangan sampai terbalik-balik. Jadi kurangi waktu dengan hal-hal yang eh, sebenarnya ya lebih cenderung tidak memberikan banyak manfaat. Kalau kalian ngerasa kalian diskusi kalian itu bermanfaat, ya silakan ya. Asal tidak mencapai gibah, tidak mencapai pada tuduhan, tuduhan menuduh dan sebagainya, saling mengejek, menghina, ya. Ya jadi apa namanya? Ya misalnya kalian mau diskusi, ya diskusi tentang pelajaran, hafalan, saling menyimak, itu bagus. Yang penting apa tadi? Jangan sampai kemudian terjatuh pada hal-hal yang kemudian dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Kemudian, ya, ya, ilmu itu kita dapatkan daripada siapa? Orang tua dan guru. Maka salah satu keberkahan ilmu adalah ketika kita menghormati kepada orang tua dan guru. Ya, ilmu tidak akan berkah tanpa adab. Ilmu tidak akan berkah tanpa penghormatan. Jangan lupa kita doakan juga mereka. Jangan lupa kita berikan manfaat kepada mereka. Menghormati guru, menghormati orang tua. Ini adalah salah satu daripada akhlak seorang muslim. Ya, menghormati ustazah, akhlak seorang murid. Ya, menghormati apa namanya? Menghormati guru, ustazah, musyrifah. Ya, itu adalah bagian daripada akhlak seorang santriwati. Dan anak harus menjadi ciri khas dia menghormati. Ya, menghormati dengan apa? Nah, dengarkan nasihat, arahan dengan hati yang lapang, dengan apa namanya? Dengan hati lapang dada, gitu. Ya, ini salah satu daripada kita menghormati guru. Bagaimana kita ini menghormati guru itu banyak sekali, ya. Tapi yang paling menonjol adalah bahwasanya bagaimana kita ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka. Ustazah, ya, minta kalian untuk ini. Selama itu baik, silakan lakukan. Menasehati, lakukan. Dengarkan. Dengan apa? Caranya dengan hati yang terbuka, bukan dengan hati yang ngedumel, bukan dengan hati yang enggak bukan dengan hati yang berat. Jangan sampai kemudian ketika kalian lagi ngumpul, kenapa dan? Hah? Ya, jangan sampai kemudian kalian mendengar nasihat itu dengan hati yang belum lapang. Misalnya kalian apa namanya habis dinasihatin, diceramahin atau habis dikasih tausiah sama ustazah sama musyrifah. Tapi kemudian di belakang kayak ya kayak kemudian kayak dibahas lagi atau misalnya pas lagi nasihatin dalam hati nyenyenye gitu. Itu ya itu salah satu daripada kita tidak menghormati ya. Jadi apapun itu
selama itu menjadi guru kita dan itu baik, maka kita ambilkan. Kalau misalnya ada buruk, ada yang tidak baik, ya itu tinggalkan. Tapi jangan sampai kemudian menjadi alasan kita untuk kemudian meninggalkannya. Ya, namanya manusia itu pasti banyak yang salah. Termasuk juga guru, ustadzah, musyrifah. Kalian mungkin punya musuh, ya mungkin ya Allah alam. Mungkin di RTW mungkin ada ustadzah yang mungkin paling paling kalian benci. Ada ustadzah yang paling kalian nggak suka, ya. Ada musyrifah yang paling kalian benci karena mungkin banyak omong, banyak bawel dan sebagainya, ya, sok-sokan itu dan sebagainya. Ya yang kalian nggak suka tinggalkan. Tapi ketika dia memberikan suatu nasihat itu dengan memang ini berat, ya memang berat. Bahkan itu fitrah ya, memang itu fitrah. Bahkan mungkin saya pribadi juga misalnya kayak saya ketemu orang yang iya dia nasihatin saya, tapi kayak saya ngeliat ini orang ini nggak agak-agak saya nggak suka orangnya nih. Misalnya dia orangnya nih oh gini-gini. Memang berat ketika kita untuk menerima gitu. Ya, makanya kan kemudian ada kaidah undur maqala wa tanzur maqala. Dengarkan apa yang dikatakan dan bukan siapa yang mengatakan. Kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan, maka itu mau dengerin dari orang lain yang paling kalian nggak suka. Kalian mau dengerin dari ustadz, ustazah yang kalian nggak suka. Oh ini orangnya orang kayak gini, orangnya nggak benar, orang gini gini gini. Maka silakan menerima apa yang disampaikan. Atau misalnya kayak kalian sendiri misalnya ini kan tadi itu banyak ngomong banyak nasihat. Mungkin kalian ada nggak suka gitu misalnya, ya. Maka dengarkan apa apa yang dia itu omongannya saja, tapi jangan lihat orangnya. Kalau kalian lihat orangnya, kalian punya ustazah, punya musyrifah yang apa namanya, yang kalian udah kesel nih orangnya ini sok-sokan, orangnya ini gaya, orangnya ini enggak, pokoknya gitulah. Kalau kalian nganggapnya ini, oh ini orangnya ini nih, ya kan nggak akan pernah dengerin mau dia tuh ngomongnya bener, mau ngomong itu bener seribu seribu kali lipat. Ya kan nggak akan dengerin kenapa? Karena lihat orangnya. Maka tadi ilmu nasihat yang disampaikan, jangan pandang orangnya, ya. Lihat ini adalah dia ini guru kalian. Bagaimanapun musyrifah ini lebih tua umurnya daripada kalian, kecuali mungkin ada yang muda ya. Atau misalnya dia lebih berpengalaman, ya. Setidaknya nih, orang yang jadikan musyrifah guru di sini adalah orang yang lebih duluan kan, lebih senior. Atau walaupun tidak lebih senior, dia punya prestasi yang lebih daripada Anda. Maka itulah yang harus Anda hormatin. Misalnya, ya, misalnya kalian sama guru kalian ada mungkin seumuran. Tapi kenapa dia lebih duluan? Ya karena mungkin dia masuk RT juga lebih duluan, lulusnya lebih duluan. Maka kemudian dia menjadi musyrifah untuk kalian. Dan kemudian kalian menjadi gengsi hanya karena kan ini seumuran atau mungkin bahkan dulu temenan kemudian tiba-tiba satu masuk duluan satu masuk akhiran, satu jadi guru satu jadi murid, ya. Ini hal-hal yang memang berat sekali, bahkan jangankan kalian mungkin saya pribadi juga seperti itu, tapi ini adalah yang harus kita ayolah sama-sama kita kemudian kita benahi gitu, ya. Kemudian juga ya dengan salah satu menghormati guru juga kita biasakan mencium tangan, ya, dan orang tua sebagai tanda hormat, ya walaupun memang sebenarnya mencium tangan itu juga apa namanya juga juga apa ikhtilaf tapi guru ya maksudnya, tapi yang pasti orang tua ya kan, orang tua ini bukan cuma orang tua tapi dia adalah guru, ya, guru guru paling utama, ya. Ya berikanlah tanda-tanda penghormatan kalian, ya, dengan mungkin misalnya kalau misalnya lewat depan guru yang apa musyrifah ustazah kalian yang lagi duduk, ya, permisi gitu. Atau misalnya apa namanya kalian berdiskusi kalian dekat, ya, tetap dijaga adab-adabnya. Yang musyrifah yang mungkin udah deket banget sama santri-santrinya, musyrifah ustazah yang udah deket banget sama anak-anaknya, jangan jadikan itu kalian sebagai sesuatu yang seenaknya gitu. Oh kan udah deket kan udah ini, atau misalnya atau kalian mungkin alasannya kan dia juga nggak apa-apa ustazahnya, ya mungkin dia juga nggak apa-apa, tapi yang Allah lihat yang Allah perintahkan itu apa, bagaimana kita menghormati dulu, ya. Jadi dijaga lagi kembali tadi pandangan kita, cara pandang kita, ya. Maka itu sesuatu yang perlu, ya, perlu kita apa namanya kalian tanami. Oke lah kalau masalah orang tua itu insya Allah saya nggak perlu banyak membahas, nggak perlu banyak ngomong lah tentang orang tua karena apa namanya masing-masing kan sudah banyak sekali mendengar tentang orang tua, kebaikan orang tua, banyak dari ustaz siapapun banyak gitu ya.
Dan apalagi kan di sini kan kalian kan di pesantren ya. Jadi yang ketekan karena ini berada kepada guru. Masalah orang tua itu mungkin sudah disampaikan oleh ustadz yang lain, oleh orang tua yang lain, ya, atau mungkin oleh ustadz yang lain. Tapi yang tekanannya adalah bagaimana kita menghormati guru kita, ya. Dan apalagi melihat pada di RTM ini banyak apa namanya mungkin ustadz guru-guru yang memang ya tidak beda jauh dengan muridnya secara umur, secara mungkin kesiapan, secara mungkin apa namanya bahkan mungkin hafal dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang kemudian menjadi pembeda kenapa yang satu jadi guru, kenapa satu jadi murid. Seperti itu. Dan itu adalah hal yang harus kalian perhatikan. Ya. Kalau mungkin dulu teman yang satu pondok, ya, satu angkatan. Tapi mungkin yang satu masuk duluan ke RTWM, yang temannya baru nyusul tahun kemudian. Akhirnya kemudian ketika ini lulus duluan, dia jadi musyrif di tempat kalian, jadi guru kalian. Jadi guru jadi temannya sendiri. Itu yang harus kemudian di apa namanya? Ikan. Ya, terserah itu pokoknya itu yang penting kan bisa menjaga gitu. Ya. Hah? Kenapa? Sangat. Udah. Hah? Hah. Ya. Bentar. Hmm. Jauh. Oke. Kemudian, ya Allah. Sebagai seorang muslimah, ya, ini juga nggak kalah penting. Ya, semuanya penting sih, tapi ini apa namanya? Ini perlu disampaikan. Kita ini kan sebagai manusia, sebagai seorang santri terutama, ya, memiliki banyak kawan-kawan, ya, atau relasi-relasi yang cukup banyak. Ya, maka jagalah pergaulan. Jagalah pergaulan dengan baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang dapat membawamu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Lagi-lagi nih kalian pasti sudah ada yang dengar, bahkan udah hafal. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ila man akhadha dinakum. Maka perhatikanlah apa tadi artinya? Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi temanmu. Ini hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Dan dan ya, seseorang itu bergantung kepada agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman-teman pergaulan kalian. Apa maksudnya? Seseorang itu bergantung kepada agama temannya, itu maksudnya kepada pemikirannya, kepada wawasannya, kepada arah hidupnya. Ya, agama itu maksudnya banyak di sini, ditafsirkan banyak. Ya, seseorang itu akan terpengaruh dengan apa temannya. Ya, ketika dia melihat temannya. Kalau kalian memiliki teman yang agamanya baik, yang pergaulannya baik, yang ilmunya insya Allah baik, maka ketika kalian dekat dengan dia, insya Allah akan terbawa juga. Intinya kalian mau berteman sama siapapun, dan kalau kalian dekat sama orang itu, kalian pasti akan kecipratan. Kalian dekat akrab punya sahabat bestie, ya kalau perempuan punya bestie yang baik, yang orang baik insya Allah ya diakui baik, pasti kalian sebagai temannya akan kecipratan baiknya. Minimal
dia mengingatkanmu ketika salah, minimal dia mengajakmu kepada kebaikan yang dilakukan, minimal dia mengajakmu kepada ibadah dan sebagainya, ya. Karena kebanyakan orang itu dia mengikuti daripada apa ya yang temannya. Kalau kalian punya bestie, punya sahabat, punya deket ya, yang perempuan misalnya, yang kemudian dia ini, ya naudzubillah, jauh dari Allah, perempuan mungkin gak jilbaban, atau kemudian kalau zaman sekarang standarnya standar, ya standar standar media sosial, ya pergaulan yang kurang baik, yang bahkan jauh, minimal pasti kalian akan kecipratan. Kalau kan teman dekatnya pasti akan kecipratan. Minimal kalian akan diajak berpikir berpikir yang agak jauh, atau minimal ya misalnya dia nggak jilbaban, kalian mungkin akan di apa namanya, misalnya gitu kan, mungkin beberapa ada juga yang ya dia itu ya apa namanya mempengaruhi gitu. Udah kamu nggak usah pakai itu, gini gini gini, aduh dikasih dikasih apa namanya, dikasih standar-standar yang oh ini. Atau misalnya mungkin misalnya buat yang udah nikah misalnya, bertemulah circle para istri yang ya yang gila lah, kurang baik, pasti nanti akan menjadi apa namanya, saling mempengaruhi. Oh, suami kamu kan gini, atau misalnya anakmu kan gini gini gini, itu nanti akan saling mempengaruhi. Maka penting sekali buat kita ya, terutama untuk perempuan, karena kan perempuan ini kan mereka tuh kan gampang ya untuk bergaul, gampang untuk kemudian mendapatkan teman, ya kalau nyambung biasanya langsung deket gitu. Nah itu benar-benar harus diperhatikan. Makanya kemudian kalian di sini ya, dengan teman-teman yang di sini di RTM ini, insya Allah ya, Bismillah insya Allah, itu sudah menjadi kalian sudah mendapatkan teman-teman yang baik, ya teman-teman yang baik, relasi yang baik, yang semuanya melakukan kebaikan yang sama gitu. Maka apa namanya, manfaatkan teman-teman yang ada di sini. Kalaupun memang ternyata ada yang kurang baik, kan wajar ya. Setiap pondok pasti ada yang kurang baik juga santrinya. Maka ya udah kalian benahi atau kalian jauhi. Kalau kalian nggak bisa benahi, kalian jauhi. Jangan sampai kemudian kalian terpengaruh. Udah bagus-bagus masuk pondok biar baik, tapi di pondok malah deketnya sama orang yang nggak baik. Ya sama aja. Ya, udah capek-capek kemudian misalnya di SD-nya, di SMP-nya kemudian jadi orang baik misalnya dalam tanda kutip ya, orang baik. Tiba-tiba pas di RTUM, naudzubillah, ketemunya sama teman yang pergaulannya kurang baik, ya kemudian apa namanya, naudzubillah sebagainya, makanya terpengaruh, ya sama aja, sia-sia semuanya. Oke, ya. Maka kalian harus jaga pergaulan dimanapun, baik masih di dalam, ketika di dalam RTUM ataupun di luar, ya kalian liburan atau kalian lulus, ya jagalah pergaulan, carilah teman-teman yang baik. Karena banyak sekali orang-orang yang dia itu dulu baik, ketemu teman yang nggak baik, ya kedua dia malah lebih buruk lagi. Ya, di zaman dahulu, di zaman Bani Israel ini, singkat aja singkat. Seorang ahli ibadah, seorang imam besar, anak muda, yang dia ini benar-benar terjaga dari kecil, ya, dari apa namanya, dari kecil kemudian. Ini singkat cerita aja, ini cerita panjang. Pada akhirnya dia bertemu dengan teman-teman yang qadarullah buruk, yang akhirnya menjerumuskan dia kepada dosa-dosa besar, dan qadarullah dia meninggal keadaan yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ini sia-sia sekali. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi penyesalan juga. Penyesalan ketika kalian sudah nanti baik di dunia maupun di akhirat, penyesalan karena bertemu dengan orang-orang yang kurang baik. Ini dalam Al-Qur'an ada nih. Dalam surat, kalau nggak salah surat apa ya? Surat Al-Furqan ya. Ya. Pokoknya gini, intinya begini. Nanti mungkin kalian bisa yang ingat bisa 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 yang mungkin udah hafal ya, bisa ini yang bisa bantu. Pokoknya dia menyesal banget ketika di dunia dia berteman dengan orang ini gitu. Ya, ya Allah, lalu ayatnya coba biar cari dulu deh. Quran, Quran.
Al-Furqan. Oh ya, nih. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ini juga jadi surat andalan ini juga ya. Karena suka ya bukan maknanya, maksudnya suka apa bacanya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu insani khadhula. Ya, ayat surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim, orang-orang kafir ya, orang-orang buruk menggigit kedua tangannya di hari kiamat ya. Mereka ini kalau menggigit ini tanda ditafsirkan mereka menyesali perbuatannya ya, sambil berkata yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Wahai ya, andaikan aja dulu aku ini mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku ya Allah. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, bestiku. Seandainya dulu aja aku tuh nggak ngambil dia jadi temanku, seandainya dulu tuh nggak deket sama dia, ini dia malah ada andai gitu. Ya, si fulan, yang misalnya fulan itu misalnya siapapun nanti ya, misalkan sesuatu yang tidak akhirat nanti. Ya, alhamdulillah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, wahai celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan dia si fulan ini, bla 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 ini menjadi teman akrabku. Karena apa? Teman inilah dia yang menyesatkan aku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Kata dia misal, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah, peringatan Al-Qur'an, kebaikan ketika Al-Qur'an itu datang kepadaku. Dan setan memang benar-benar pengkhianat manusia. Ya. Jadi ini perlu ya ditekankan bahwasanya apa namanya? Ya, bahwasanya pergaulan ini benar sangat mempengaruhi. Tadi disebutkan ya, orang ini menyesal di akhirat. Ya, ingat, penyesalan di akhirat itu benar-benar sesuatu yang tidak akan ada gunanya. Jangan sampai, naudzubillah, jangan sampai naudzubillah. Kalian punya teman misalnya, meledak. Siapa siapa namanya udah bebas fulana. Ketika di akhirat, ya Allah, aku ini benar-benar menyesal kenapa dulu aku tuh temenan sama dia, temenan sama si fulana ini. Gara-gara dia saya jadi buruk, gara-gara dia saya jadi buruk, saya jadi rusak begini. Maka sebelum kita nanti sampai pada hari akhirat, maka sekarang jaga pergaulan itu. Sekarang filter, ini tegas. Sekarang filter siapa teman-temanmu, pergaulanmu, bahkan teman dekatmu, siapa yang menurut kalian merasa itu merusak, menjerumuskan atau apa, filter ya, dilepaskan. Kalau kalian tidak bisa merubah dia, jauhi. Jangan sampai kemudian kalian tidak bisa rubah, kalian malah yang dirubah sama dia. Memang itu berat, ya. Banyak orang-orang baik, orang-orang soleh, karena dia bertemannya dengan orang-orang buruk, dia tidak bisa merubah mereka, malah dia yang lemah yang dirubah oleh mereka, jadi rusak. Ya, ini bukan memutus mungkin pertemanan atau apa. Tapi kalau kalian punya teman yang kalian merasa buruk, ya kalian kalau bisa rubah dia. Jangan sampai kalian yang dirubah oleh dia. Jangan sampai jadi penyesalan. Jangan sampai kemudian kalian masuk RTUM, ya, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, berusaha jadi orang baik, menjaga akhlak dan sebagainya. Ketika lulus, atau ketika liburan, ketemulah sama orang yang ternyata itu menjadi penjerumus. Nauzubillah min dzalik. Itu kan jadi hal yang sia-sia. Ya, jagalah pergaulan dengan sebaik-baiknya. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, yang kita lihat jalur soleh. Ya, jangankan teman, guru juga.
Pilihlah guru-guru yang baik. Insya Allah di atas insya Allah gurunya baik semua. Terpilih semua, terseleksi semua. Jadi nggak ada alasan kalian pilih-pilih guru di sini. Kalau misalnya ada yang kalian nggak suka, silakan ditinggalkan. Nggak baiknya. Tapi terima kebaikannya. Ambil, cipratkan darinya itu kebaikannya. Kalau punya guru, punya mustadzah, punya musyrifah yang suka jajanin, yang suka ngingetin sholat, bersyukur. Karena apa? Itulah salah satu nikmat daripada kebaikan. Selama kalian masih dipertemukan dengan orang-orang baik, selama masih dipertemukan dengan orang-orang soleh, itu adalah tanda Allah masih memberikan kepada kesempatan untuk menjadi orang-orang baik. Selama kalian masih dipertemukan dengan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, maka adalah tandanya Allah masih memberikan kepada kesempatan menjadi orang baik. Karena banyak sekali orang yang kalau Allah hidupnya sudah dia dijauhkan daripada orang-orang soleh, dia dijauhi oleh orang-orang baik, dia hanya dekat sama orang-orang yang buruk dan kemudian merubah dia, merusak dia, ya. Jadi jangan sampai kemudian kalian salah pilih teman. Jadi ini jangan salah pilih teman, jangan salah pilih bestie, jangan salah pilih ayang, jangan salah pilih sahabat, karena itu semua akan kalau kalian salah saja, ya, itu akan merusak kalian, ya. Kalau kalian dapat yang soleh, disyukuri, walaupun mungkin mungkin banyak pahitnya, ya. Maka kalian Syafi'i mengatakan, kalau kalian sudah mendapatkan teman yang mengajarkan kepada kebaikan, mengingatkan kalian kepada keburukan, ya, menjauhkan kalian dari keburukan, maka genggamlah erat-erat. Karena kalau sudah lepas, susah dapatnya lagi. Ya, teman baik itu apa? Bukan dia yang kemudian selalu jajanin, selalu ngasih traktir, selalu ngajak nonton, selalu macam-macam. Tapi teman yang baik itu selalu diamankan kebaikan. Kalau dia tahu kamu salah, ya diingetin. Dan kalian harus terima, harus bersyukur. Karena apa? Ini mengingatkan kalian kepada kebaikan. Memang berat. Kita punya teman yang baik itu memang berat apa? Ya karena mungkin bisa jadi kita suka diingetin, suka nasihatin, tapi itu adalah obat. Itu adalah sesuatu yang justru menjadi kebaikan buat kita. Memang sekarang berat, tapi nanti kalau kalian sudah benar-benar merasakan ini ya, kalian akan benar-benar merasakan manfaatnya. Setelah waktu berlalu, kalian akan merasakan manfaatnya. Dan bisa jadi suatu saat kalian akan berterima kasih kepada teman tersebut. Misalnya kalian sekarang punya teman baik, dia orang ini tahu kamu salah diingetin, tahu arah yang salah dari kamu diingetin. Mungkin bagi kamu dalam hati, ya Allah kesel, ngapain sih diingetin mulu, ngapain sih ini gua tahu juga kali kan. Nanti kadang soal suci, soal ini dirinya aja juga kayak gitu dan sebagainya. Tapi dia terus mengingatkan kalian segala macam gini-gini. Kemudian dia ngingatin, akhirnya kamu benar, akhirnya berubah. Kemudian akhirnya kamu sukses di masa depan. Pasti kalian akan ingat masa itu. Akan berterima kasih. Oh temen, ya siapa lagi tuh? Oh Fulana. Ya oh Nabila makasih ya. Dulu kamu ingetin aku begini. Mungkin kalau dulu kamu nggak ngingetin aku, mungkin aku begini 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 gitu. Itu pasti akan terjadi gitu. Di sekalian sekarang ini adalah kalian lagi masa-masa berteman. Maka berusaha untuk menjadi teman yang baik, berusaha untuk menjadi sahabat yang baik. Jangan sampai kemudian nanti ketika kalian sudah lulus, sudah besar nanti, kalian akan disesalkan oleh teman kalian. Jangan sampai kemudian nanti kalian udah besar, ya, teman kalian, ya, siapa misalnya gitu. Ya Allah, nyesel banget gue dulu. Ya, nyesel banget dulu temenan deket sama Fatimah. Jadi begini gitu akhirnya. Jangan sampai. Buatlah kesan yang baik. Ya Allah, alhamdulillah beruntung banget ya. Dulu saya temenan sama siapa? Asfia. Sama, ya misalnya siapa lah gitu sama Nadira. Karena sejak apa karena dia alhamdulillah saya jadi begini 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 gitu. Contoh. Ya. Jadi tinggalkanlah kesan yang baik untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya, seperti itu. Ya.
Ya. Eh, mungkin itu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya nanti dia apa namanya? Nanti selingan aja lah di waktu-waktu yang lainnya gitu. Tapi yang jelas ini adalah salah satu juga daripada aplikasi kita mempelajari daripada usul fikih, kaidah fikih yang kita pelajari ini ya. Bahwasanya apa namanya itu semua memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Nanti masih banyak lagi nanti tentang sabar, tentang kemandirian, ya, tentang keterampilan dan sebagainya. Nanti insya Allah akan berjalan seiring dengan waktu. Iya. Tapi ingat bahwasanya tadi semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Semua akan berlalu. Iya. Maka dijaga kesempatannya sebaik mungkin. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik, ya. Sebagai kalian menyesal nanti kemudian hari. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, ada pernyataan atau ada masukan? Silakan. Ya. Jelas ya, surat tadi jelas ya yang disampaikan. Ya, sampai nanti saya ngomong cuma mau sama tembok lagi. Jelas, Ustaz. Ada? Jelas, Ustaz. Ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya tanya balik. Ya. Jati bening. Jati bening ada berapa orang? Lima orang, Ustaz. Ya, siapa? Siapa aja? Ada Zahro, ada Amel, ada Kansa, ada Najwa, ada Anissa. Najwa. Ada? Ada, Ustaz. Kalau cuma 5 orang harusnya masih muat itu di layar. 4 apa 5? 4 apa 5? 5, Ustaz. Satunya di Hamam. Dari tadi pagi apa gimana? Dari tadi pagi apa gimana? Baru. Iya, Ustaz. Ya. Nanti kalau udah datang suruh gabung. Nah, Najwa tadi disebutkan tentang pergaulan. Ada ayat Al-Quran tadi yang disebutkan. Coba sebutkan. Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Baca ayat 28.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Wahai Artinya, celaka aku, wahai celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. ya, oke. Di kamar mandi. Al-Islam. Al-Islam cuma 4 orang. 19 Ustaz, tapi yang satunya sakit di 18. 18. Tapi kok yang muncul cuma 4, yang 12-nya goib. 5 deh. Oke, yang duduk paling belakang. Nggak tahu siapa, pokoknya Anda nyebut aja. Siapa? Mutmainna Ustaz. Ya, Mutmainah. Tadi ada hadis tentang waktu kesehatan dan waktu luang. Bisa disebutkan nggak? Dibacakan lagi hadisnya, teksnya. Kalau hafal. Speakernya harus di tengah, di depan apa bisa digeser-geser? Kalau nggak bisa digeser, orang ke depan aja. Ayo, biar selesai. Halo? Iya Ustaz, sebentar. Ya. Nah, udah ada. Ini ya. Ya, silakan. Oke. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Artinya, Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. nikmat sehat dan waktu luang. Oke. Dah. Ya, makan-makan. Mozart. Mozart. Halo, Ustaz.
7 orang masih 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 hidup lagi. Masih ada semua. Berapa orang sih kalau di Mozart itu sekarang? 7 atau 8 ya? Hah? 9 Ustaz. Sekarang Berapa? ada 9. Berapa? Sekarang ada 9 Ustaz. Ini pakai speaker ya? Ya. Sekarang pakai 9. Hah? Sekarang ada 9 Ustaz. Ya. Kalau di Mozart ini, nah ini namanya ya. Eh, mana ini loh? Oke, Mozart ya. Eh, siapa namanya tuh? Oh, Anissa Savitri ya. Ya, ada kan? Ada Ustaz. Tadi yang terakhir tentang jagalah pergaulan. Rasulullah menyebutkan hadis apa itu? Ya Ustaz. Hah? Dengar nggak? Hah? Kok malah keliling-keliling? Suara, apa Ustaz? Suaranya kurang terdengar. Saya kurang kedengaran apa kalian semakin kencang? Tadi suara Ustaz kurang jelas di kami. Tadi yang terakhir, Rasulullah menyebutkan tentang pergaulan, hadis pergaulan. Apa itu? Halo? Ada suaranya nggak? Halo? Hah? Maaf, maaf. Oh. Ya Ustaz. Sudah. Hah? Apa Ustaz? Kok di buka tutup mic-nya loh? Apa Ustaz? Hadisnya tentang apa? Hah? Hadisnya tentang pergaulan yang bagaimana? Apa tadi kan ada terakhir loh, terakhir banget itu.
Ini apa toh? Hadis seorang bergantung pada agama temannya. Nggak ada ya? Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum min hilalihi. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum. Itu nyari apa gimana? Ternyata Itu dapat dari mana hadisnya? itu tanda Apa? dari catatan. Oh. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Suaranya kecil, kecil banget Mozart. Ngomongin di kamera aja, jadi kapan di kamera aja coba. Speaker repot banget. Kalau kamu di hati juga bisa. Udah gitu pokoknya. Repot banget. Gimana? Udah, tadi udah dijawab tadi nggak apa-apa. Oke, yang tadi Jati Bening udah balik orangnya ya, kamar mandi. Oke, sekarang Kelut. Kelut mana? Bubar. Ya, Ustaz. Hah? Nah, Ustaz. Apa itu? Aura, Ustaz. Hah? Ada sesuatu. Aura. Kenapa pada menghilang? Oke, nanti Kelut. Ya, apa ya? Yang megang speaker. Ya, siapa? Aura, Ustaz. Ya, tadi ya sama-sama.
Tadi 3 yang dibahas pertama tadi apa? Halo? Tadi singkatan. Hah? Gimana Ustaz, pertanyaannya apa nih? Kurang kedengaran. Yang 3 pertama tadi dibahas tadi apa? Ada? Yang pertama tentang Niat. iya. Yang kedua, Kedua tentang akhlak. benar. Yang ketiga, Yang ketiga tentang pergaulan, tentang waktu. tentang waktu ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana yang belum bisa kamera karena laptopnya nggak bisa dan kalau pakai komputer nggak bisa. Ya, itu. Buat Dah duluan. Dadah. Laura, yang megang speaker. Oi, oi, oi. Ang. Keluar nih, bentar.